Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan kesepakatan internasional efek rumah kaca dan pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Dulana Fagustina. Nama saya Rifa Maulida. Nama saya Muhammad Falunsyah. Nama saya Muhammad Falevi Arta. Nama saya Putri Syekina. Dalam makalah ini terdapat 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Pemanasan global dan efek rumah kaca menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang selalu berulang setiap tahunnya, baik di negara maju dan negara berkembang. Berbagai negara selalu melakukan cara-cara untuk mengurangi permasalahan tersebut. Dewasa ini telah banyak konferensi lingkungan internasional dan persetujuan difokuskan pada fenomena mengenai perubahan iklim global. Hutan tropis basah memberi kontribusi untuk mengurangi produksi karbon dioksida atau zat asam arang dibandingkan dengan negara-negara maju. Sekarang ini, negara industri maju merupakan negara yang melepaskan jumlah karbon dioksida yang kemudian menyebar luas melalui atmosfer yang mendorong berbagai problematik permasalahan pemanasan global. Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan mempertahankan keutuhan hutan alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan di luar hutan. Dengan demikian, mengukur jumlah karbon yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup atau biomasa pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya karbon dioksida di atmosfer dan yang diserap oleh tanaman. Peran karbon pada tanaman dapat digunakan untuk sumber karbohidrat bagi kehidupan tanaman. Tanaman memiliki komponen biomasa di atas dan di bawah permukaan tanah, tetapi komponen biomasa terbesar terdapat pada atas permukaan tanah. Jumlah biomasa pada tanaman yang ada diserap pada tanaman atau dapat disebut juga disimpan karbon pada tanaman. Apabila jumlah simpanan karbon pada tanaman semakin banyak yang dapat diserap, maka karbon yang terlepas di udara tidak dapat langsung merusak lapisan atmosfer. Hal ini dapat terjadi seiring pula dengan bertambahnya luas areal tanaman. Salah satu alternatif yaitu dengan cara mempertahankan luas hutan yang ada di permukaan bumi ini yang didasarkan pada fungsi ekologi hutan sebagai penyangga kehidupan. Salah satu cara yang paling efektif dalam penurunan emisi gas rumah kaca yaitu dengan memanfaatkan sifat alami pohon sebagai penyerap karbon dioksida. Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut. 1. Apa perbedaan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global? 2. Apa dampak yang diakibatkan oleh efek rumah kaca dan pemanasan global? 3. Bagaimana cara menanggulangi efek rumah kaca dan pemanasan global? 4. Bagaimana keterkaitan efek rumah kaca dengan global warming atau perubahan iklim? 5. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global? Yang ketiga, tujuan. Beberapa tujuan dari pembuatan makalah ini. 1. Dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. 2. Agar dapat mengenal lebih dalam tentang keadaan alam. 3. Agar menjadi motivasi untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cintanya terhadap alam semesta ini. 4. Mengetahui manfaat dari pemanasan global dan efek rumah kaca. 5. Mengetahui fungsi dan pemanasan global dari efek rumah kaca. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, pengertian pemanasan global dan efek rumah kaca. A. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Yang B. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kendaraan hutan. Yang kedua, penyebab pemanasan global dan efek rumah kaca. A. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Yang kedua, efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik perangsang bola, umpan balik ini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Yang ketiga, variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus binti merah. Selain fluktuasi lainnya tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awal telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari. Terjadi peningkatan aktivitas matahari. B. Penyebab efek rumah kaca. Yang
pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah. Yang keempat, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 dan metana CH4. 3. Dampak pemanasan global dan efek rumah kaca. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara. 4. Manfaat dan fungsi pemanasan global dan efek rumah kaca. Fungsi dan manfaat efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca fungsinya untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Di dalam efek rumah kaca ada lapisan dalam atmosfer memiliki fungsi dan lapisan kaca pelindung radiasi. Lapisan ini juga berfungsi untuk menahan panas di permukaan bumi sehingga tidak bisa keluar, layaknya rumah kaca. Lapisan ini akan menyimpan panas bumi agar temperatur suhu bumi tetap terjaga dan seimbang. 5. Cara menanggulangi pemanasan global dan efek rumah kaca. Cara menanggulangi pemanasan global. 1. Konversi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon dan penghijauan lahan kritis. 2. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, energi air, matahari, angin, dan bioenergi guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. 4. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas untuk memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. B. Cara menanggulangi efek rumah kaca. 1. Hemat listrik. 2. Beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. 6. Membatasi penggunaan plastik. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa global warming yaitu fenomenal naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Lalu kesimpulan selanjutnya, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Pemanasan global dan efek rumah kaca sangat berbahaya karena menimbulkan dampak-dampak negatif bagi bumi dan alam semesta. 2. Saran. Setelah memahami tentang pemanasan global dan efek rumah kaca, saran yang dapat kami sampaikan yaitu melakukan reboisasi, yang merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, ahli bioekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.